Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita baru aja mendengar gitu ya melalui siaran langsung bahwa Valentino Rossi akan pensiun di akhir musim MotoGP 2021 ini. Artinya apa? Musim MotoGP 2021 ini akan menjadi musim ke-26 dari Valentino Rossi. Ini cukup menarik, kenapa? Karena sebelum hari ini Valentino Rossi itu masih dirumorkan selain dia pensiun, yaitu dia akan membalap di tim buatannya sendiri Aramco VR46, maupun dia akan terus membalap dengan Yamaha SRT gitu. Walaupun per hari ini itu sebenarnya sudah mengerucut ke pilihan antara pensiun atau membalap bersama Aramco VR46 di tahun 2022 nanti gitu loh teman-teman sekalian. Ya, cukup menyesakkan mungkin ya terutama bagi teman-teman sekalian yang merupakan fans Valentino Rossi mulai dari tahun 2000-an gitu ya. Valentino Rossi sendiri 26 tahun karirnya, mulai itu dari tahun 1996 gitu ya. Dan boleh dibilang sempat 2 kali membalap di Indonesia waktu dia masih di kelas Grand Prix atau GP 125 gitu ya. Waktu itu masih di Sentul gitu ya. Dan tahun 2021 ini menjadi tahun ke-26 Valentino Rossi. Di 26 tahun karirnya, Valentino Rossi sepertinya akan menghabiskan sekitar 433 kali balap gitu ya. Sekarang aja sampai pertengahan atau paruh musim pertama 2021 itu udah 423 kali balap gitu ya, dan 115 kali kemenangan diperoleh. Baik di kelas 125cc, di 250cc 2 tak, maupun di kelas boleh dibilang kelas primer. Dan yang menariknya adalah Valentino Rossi di kelas primer adalah mungkin satu-satunya pembalap ya yang ada di listing pembalap reguler 2021 ini yang pernah mencoba atau sempat nyicipin Grand Prix GP 500 2 tak. 2 tahun Valentino Rossi membalap di kelas primer itu dia membalap di kelas GP 500. Valentino Rossi sendiri sepanjang karirnya 26 tahun ini telah mengoleksi 9 kali juara Grand Prix di lintas kelas, baik itu ada di Grand Prix yang GP 125, GP 250, dan juga 7 kali di Grand Prix kelas primer, baik di GP 500 maupun di MotoGP 4 tak. Dan ini boleh dibilang merupakan catatan paling banyak di list pembalap reguler MotoGP 2021. Setelah itu baru ada yang namanya Marc Marquez dengan 8 kali juara Grand Prix. Setelah itu masih banyak lagi ke bawah-bawahnya gitu ya teman-teman sekalian. Dan pada saat press conference barusan, Valentino Rossi belum menentukan sih pada dasarnya 2022 nanti dia akan kemana. Dia bilang bahwa salah satu opsi yang mungkin akan dia lakukan adalah membalap di balapan mobil gitu ya. Di sepanjang karir Grand Prix kelas primernya, Valentino Rossi itu sudah mencoba paling tidak 3 motor teman-teman sekalian. 3 motor atau 3 pabrikan motor. Pertama dia membalap di kelas 2 tak 500cc bersama Honda NSR 500, lungsuran dari Mick Doohan 2 tahun. Setelah itu dia sempat membalap dengan motor Honda yang cukup fenomenal di kelas Grand Prix MotoGP 4 tak, yaitu Honda RC211V 5 silinder V. Setelah itu tahun 2004 Valentino Rossi itu pindah ke Yamaha menggunakan mesin inline 4, dan dari tahun pertamanya Valentino Rossi debut bersama Yamaha, dia langsung menjadi juara dunia di tahun 2004 dan 2005. 2006 dia lepas kejuaraannya ke Nicky Hayden mendiang waktu itu. 2007 Casey Stoner ya, 2008 dan 2009 terakhir Valentino Rossi menjadi juara dunia. Setelah itu 2010, 2011, 2012 dia itu sempat 2 tahun membalap bersama Ducati. Nah gitu teman-teman sekalian. Dan setelah 2 tahun bersama Ducati, Valentino Rossi sempat pindah
ke Yamaha kembali sampai 2021 ini. Dan walaupun memang semenjak kemenangan terakhir Valentino Rossi di kejuaraan dunia tahun 2009, itu Valentino Rossi itu belum pernah lagi menjadi juara dunia. Dan bahkan semenjak 2017 di Grand Prix Belanda di TT Athens, itu Valentino Rossi sampai sekarang itu belum pernah lagi menjadi juara seri gitu ya. Sampai race yang saat ini kita masih belum tahu, masih ada 10 race balapan terakhir di musim 2021 ini. Dan jadi seperti itu teman-teman sekalian, update terakhir dari Valentino Rossi. Namun sejatinya masih ada satu update lain yang mau saya informasikan ke teman-teman sekalian, yaitu mengenai perkiraan line up-nya. Jadi dengan pastinya Valentino Rossi tidak membalap di MotoGP lagi, maka seat di Petronas Yamaha SRT tahun 2022 sekarang confirm kosong 2 karena Franco Morbidelli naik ke tim Factory Yamaha, Monster Energy Yamaha MotoGP, dan Valentino Rossi pensiun. Jadi ada 2 posisi. Nah, salah satu posisi yang boleh dibilang secara unofficial, kayak misalkan ada reportase dari motorsport.com bahwa ternyata Marco Bezzecchi yang awalnya itu digadang-gadangkan akan membalap dengan Luca Marini di Aramco VR46, itu katanya sudah mencapai kata kesepakatan dengan pihak manajemen dari Petronas Yamaha SRT Team. Jadi kemungkinan memang Marco Bezzecchi akan membalap bersama Petronas Yamaha tahun 2022 nanti. Bersama dengan siapa masih belum ada kemungkinannya lagi. Dan informasi yang juga diterima, ya belum official juga, adalah akhirnya KTM berhasil, boleh dibilang dalam tanda kutip, menjaga Raul Fernandez dari kejaran pabrikan-pabrikan lain. Seperti kita ketahui, Raul Fernandez bersama Remy Gardner itu di Moto2 sampai paruh pertama musim 2021 itu tampil sangat impresif teman-teman sekalian, dan banyak membuat pabrikan-pabrikan lain tuh tertarik banget, ngebet gitu pada Raul Fernandez. Namun akhirnya, walaupun terakhir Raul Fernandez bilang dia 99% akan membalap di Moto2 tahun 2022, sneak peek-nya katanya KTM telah berhasil mengikat Raul Fernandez di 2022 nanti bersama Tech3 KTM Factory Racing, ya sebuah tim satelit dengan support factory. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi boleh dibilang seatnya boleh dibilang kalau untuk di Tech3 sudah cukup penuh gitu ya. Dengan penuhnya seat di Tech3, masih bingung juga ya mau kemana yang namanya Iker Lecuona, terus abis itu Danilo Petrucci. Danilo Petrucci sendiri ada kemungkinan dia akan menjadi test rider dari KTM tahun depan gitu ya. Mengingat kayak Mika Kallio itu secara umur juga ada cukup, boleh dibilang tanda petik tua gitu ya, karena dia umurnya udah masuk ke 39 tahun Mika Kallio. Hadirnya Danilo Petrucci yang boleh dibilang masih 30-an gitu ya, masih 30-an di bawah gitu ya, itu bisa membantu Dani Pedrosa untuk mengembangkan KTM kemungkinan tahun depan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, update hari ini menjelang race weekend MotoGP Styria 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.